Om Swastiastu, selamat siang kepada teman-teman dan selamat siang kepada Ibu Dera. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, Ibu Dera, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi tentang aplikasi sifat koligatif larutan tekanan osmotik dalam dunia kesehatan, obat tetes mata. Sebelum kami mempresentasikan materi pada hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Loputu Nevilia Sandi Murnita Devi dengan NIM 211021035. Saya Madera Paulina Bestari, NIM 211021036. Saya Nikade Wahyu Herantari, NIM 211021048. Saya Nikoma Oktawidiantari, NIM 211021053. Saya Nikoma Munanti Satin, NIM 211021054. Tekanan osmotik. Tekanan osmotik ialah tekanan yang dibutuhkan untuk mempertahankan kesetimbangan osmotik antara suatu larutan dan pelarut murninya yang dipisahkan oleh suatu membran yang dapat ditembus hanya oleh pelarut tersebut. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ade Reva. Untuk waktu dan kesempatan, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang rumus tekanan osmotik. Untuk rumus pertama, perhitungan untuk penentuan tekanan osmotik pada dasarnya diturunkan dan didapat dari persamaan hukum gas ideal yang ada di mana tekanan dan volume sebanding dengan jumlah mol konsentrasi gas serta suhu. Dengan rumus osmotik volume sama dengan jumlah mol zat terlarut dikali ketetapan gas dikali suhu mutlak dalam satuan Kelvin. Untuk yang kedua, dalam hal ini kita menggunakan sistem larutan yang diketahui besaran konsentrasinya, sehingga kita dapat menggunakan nilai konsentrasi ke dalam persamaan. Di mana konsentrasi merupakan jumlah mol tiap satuan volume dengan rumus molaritas sama dengan jumlah mol zat terlarut per volume larutan dalam satuan liter. Untuk yang ketiga, jika dimasukkan ke dalam persamaan gas ideal, maka akan didapat persamaan berikut, yaitu osmotik sama dengan jumlah mol zat terlarut per volume larutan dikali ketetapan gas dikali suhu mutlak, atau osmotik sama dengan molaritas dikali ketetapan gas dikali suhu mutlak. Next. Untuk selanjutnya yaitu rumus tekanan osmotik. Karena tekanan osmotik dilambangkan dengan nama P, maka kita dapat menuliskan rumus persamaan tekanan osmotik yaitu sama dengan molaritas dikali ketetapan gas dikali suhu dalam satuan Kelvin. Atau untuk larutan elektrolit yaitu molaritas dikali ketetapan gas dikali suhu mutlak dikali faktor Van Hoff. Dalam hal ini, I atau disebut dengan faktor Van Hoff yang dimiliki oleh suatu larutan elektrolit. Faktor Van Hoff dapat dirumuskan sebagai I sama dengan 1 ditambah banyaknya ion dikurangi 1 dikali derajat ionisasi. Next. Selanjutnya yaitu dapat saya paparkan tentang faktor yang mempengaruhi tekanan osmotik. Yang pertama, faktor pertama yaitu temperatur. Temperatur dikenal juga sebagai suhu, merupakan suatu faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan partikel dalam suatu larutan. Pada suhu tinggi, pergerakan partikel akan menjadi lebih cepat sehingga molekul pelarut akan lebih mudah dalam melalui membran semi-permeable. Sedangkan pada suhu rendah, molekul pelarut cenderung kaku sehingga akan lebih susah dalam melalui membran semi-permeable. Untuk faktor kedua yaitu tebal membran semi-permeable. Semakin besar membran semi-permeable yang menghalang, maka akan membuat pelarut yang melaluinya menjadi lebih lama dan lebih sulit. Oleh karena itu, pada umumnya membran tipis lebih mudah dilalui oleh pelarut. Untuk faktor yang ketiga yaitu ukuran molekul dari pelarut. Ukuran molekul pelarut juga mempengaruhi proses terjadinya osmosis karena semakin besar ukuran molekul pelarut, maka lajunya akan lebih terhambat.
Pelarut air cenderung memiliki ukuran kecil sehingga lebih leluasa dalam membran semi-permeable. Next. Selanjutnya, faktor yang keempat yaitu tekanan osmotik dalam sel darah. Peristiwa osmosis juga ternyata dapat terjadi dalam sistem biologis manusia, tepatnya yaitu dalam sel darah. Ketika sel darah berada dalam larutan hipotonik atau larutan dengan konsentrasi terlalu rendah, maka dinding sel darah akan membiarkan air di luar sel untuk masuk ke dalam sel dan membuat air yang masuk tersebut memberikan tekanan terhadap dinding sel, sehingga nantinya akan menjadi mengembang. Kondisi ini disebut sebagai dengan turgid. Jika sel darah berada pada larutan hipertonik atau larutan dengan konsentrasi terlalu tinggi, maka akan membuat air yang berada dalam sel darah akan keluar melalui membran semi-permeable dinding sel menuju larutan di luar karena konsentrasinya lebih tinggi. Kondisi ini akan menyebabkan sel menjadi mengerut. Hal ini disebut sebagai peristiwa krenasi. Yang ketiga, oleh karena itu, dengan adanya peristiwa tekanan osmotik ini, maka kita tidak disarankan untuk meminum air laut. Hal itu karena air laut merupakan larutan dengan konsentrasi tinggi, dan jika masuk ke dalam tubuh kita akan menyebabkan terjadinya krenasi dalam sel tubuh kita. Jika krenasi terjadi, maka sel akan mati karena hilangnya molekul air dan tentunya berbahaya untuk manusia. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Hera. Kepada Hera, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan materi tentang penerapan sifat koligatif. Penerapan sifat koligatif yang pertama yaitu penurunan tekanan uap. Contohnya, tempat wisata berupa kolam apung. Penambahan garam pada air kolam dengan konsentrasi yang sangat tinggi menyebabkan campuran air kolam dan garam tidak mudah menguap. Yang kedua, kenaikan titik didih. Contohnya, yang pertama, melunakkan makanan. Penambahan garam ke daging saat dimasak agar tekstur daging yang dihasilkan menjadi lebih empuk. Yang kedua, proses memasak. Panci yang memiliki tutup didesain sedemikian rupa agar menutup dengan baik sehingga mempercepat proses memasak. Yang ketiga, penurunan titik beku. Ada beberapa contoh, yaitu yang pertama, membuat campuran pendingin atau pembuatan es putar. Pembuatan cairan pendingin dengan cara pencampuran garam dapur dengan kepingan es batu, sehingga es batu mencair sedangkan suhu campuran turun. Campuran bahan pembuat es putar dimasukkan dalam bejana bahan stainless steel dan dimasukkan ke dalam cairan pendingin, kemudian diaduk terus-menerus hingga campuran membeku. Yang kedua, anti beku pada radiator mobil. Untuk daerah beriklim dingin, air radiator mobil ditambahkan etilen glikol karena titik beku air dalam radiator menurun agar air radiator tidak mudah membeku. Yang ketiga, anti beku untuk mencairkan salju. Salju ditaburi campuran garam NaCl dan CaCl2 sehingga salju akan mencair. Semakin banyak garam yang ditaburkan, semakin banyak salju yang mencair. Yang keempat, anti beku pada tubuh hewan. Untuk hewan yang hidup pada iklim dingin, menggunakan anti beku pada tubuh mereka. Darah pada ikan laut mengandung zat anti beku sehingga dapat mencegah pembentukan es dalam jaringan dan sel. Hewan lainnya yang memiliki zat anti beku yakni beruang, serangga, dan amfibi. Serangga mengandung gliserol dan dimetil sulfoksida, sedangkan amfibi mengandung gliserol dan glukosa. Yang kelima, menentukan MR. Dapat ditentukan jika mengetahui massa zat yang terlarut dan penurunan titik bekunya karena sifat koligatif larutan tergantung pada konsentrasi zat terlarut. Obat tetes mata. Menurut Farmakope Indonesia edisi 4 halaman 12, larutan obat mata adalah larutan steril, bebas partikel asing, merupakan sediaan yang dibuat dan dikemas sedemikian rupa hingga sesuai digunakan pada mata. Pembuatan larutan obat mata membutuhkan perhatian khusus dalam hal toksitas bahan obat, nilai isotonisitas, kebutuhan akan dapar, kebutuhan akan pengawet, dan jika perlu pemilihan pengawet, disterilisasi, dan kemasan yang tepat. Perhatian yang sama juga dilakukan untuk sediaan hidung dan telinga.
Menurut Farmakope Indonesia edisi 3, halaman 1, tetes mata adalah sediaan steril yang berupa larutan atau suspensi yang digunakan dengan cara meneteskan obat pada selaput lendir mata di sekitar kelopak mata dari bola mata. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Okta. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tetes mata umumnya diformulasikan agar memiliki tekanan osmotik yang sama, dengan kata lain isotonis, dengan air mata setara dengan larutan natrium klorida atau NaCl 0,9% atau 290 mOSM dalam kondisi isotonis. Tidak akan terjadi perpindahan cairan ke dalam maupun keluar sel mata. Apabila suatu tetes mata hipertonis atau tekanan osmotiknya lebih tinggi terhadap air mata, cairan tetes mata tersebut akan menarik keluar cairan dari bola mata. Sebaliknya, jika tetes mata hipotonis atau tekanan osmotiknya lebih rendah, cairan tetes mata akan masuk ke dalam sel mata. Kedua kondisi ini tidak ideal. Cairan hipertonis akan mengerutkan sel dan menimbulkan rasa sakit, sementara cairan hipotonis dapat menyebabkan sel lisis atau pecah. Next. Ini adalah gambaran dari hipertonik, isotonik, dan hipotonik. Walau demikian, ada kondisi tertentu di mana tetes mata non-isotonik diperlukan, misalnya edema atau pembengkakan kornea, diatasi dengan larutan NaCl 2-5% atau hipertonis. Yang kedua ada keratokonjungtivitis, siska, atau mata tidak mampu memproduksi air mata dalam jumlah yang cukup, ditangani dengan air mata buatan yang hipotonis. Next. Pembuatan obat tetes mata. Dalam pembuatan sediaan tetes mata, ada beberapa tahapan yang dilakukan, yaitu pertama melakukan kalibrasi botol sebagai wadah sediaan, kemudian alat-alat praktikum yang akan digunakan disterilkan ke dalam oven dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Dianjurkan dengan mensterilkan bahan yang dibutuhkan dengan memasukkan ke dalam suhu. Bahan aktif yang digunakan yaitu dexametazoni, ditimbang sebanyak 50 mg dan dilarutkan dalam 50 ml api atau pro-injection untuk pengenceran, lalu ambil 1,2 ml dimasukkan dalam beker glass, kemudian ditimbang NaCl 89 mg, asam sitrat 200 mg, natrium fosfat 490 mg, dan dilarutkan masing-masing bahan yang ditimbang dengan api S8 larut dan dimasukkan ke dalam hasil parutan dexamethasone. Selanjutnya diambil metil merkuri 1 tetes, diteteskan ke dalam campuran sampai homogen, dan dimasukkan hasil campuran ke dalam botol tetes sambil disaring serta ditambahkan api S110. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Winanti. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan tentang komposisi. Selain bahan obat, tetes mata dapat mengandung sejumlah bahan tambahan untuk mempertahankan potensi dan mencegah perayaan bahan tambahan itu. Yang pertama, pengawet. Sebagaimana yang telah dikatakan, ada bahan untuk mencegah perkembangan mikroorganisme yang mungkin terdapat selama penggunaan tetes mata. Larutan untuk tetes mata putih, yang paling banyak tetes mata dan yang lain menggunakan fenilmerkuri nitrat, feniletil alkohol, dan benzalkonium klorida. Yang kedua, isotonisitas dengan sekresi lakrimal. NaCl normalnya digunakan untuk mencapai tekanan osmotik yang sesuai dengan larutan tetes mata. Yang ketiga, oksidasi obat. Banyak obat mata dengan segera dioksidasi, dan biasanya dalam beberapa kasus termasuk reduksi natrium metasulfit dalam konsentrasi 0,1% umumnya digunakan untuk tujuan ini. Yang keempat, konsentrasi ion hidrogen, itu untuk kestabilan konsentrasi ion hidrogen, dan beberapa buffer dengan digambarkan sodium sitrat digunakan dalam tetes mata, phenylephrine,
Dan yang kelima, bahan pengkleat ketika ion-ion dalam logam berat dapat menyebabkan penurunan obat dalam larutan. Digunakan bahan pengkleat yang mengikat ion dalam kompleks organik akan memberikan perlindungan Na2-BTA, satu yang paling dikenal sebagai pengkleat. Yang keenam, viskositas untuk menyiapkan larutan kental dengan memberi aksi yang lama pada larutan mata dengan tetap kontak tebi mata pada permukaan mata. Bahan pengental dapat digunakan metil selulosa 1% telah digunakan untuk tujuan ini. Selanjutnya, penyiapan dan batas waktu penyimpanan. Secara umum, obat mata disimpan pada suhu kamar dan wadah tertutup rapat dan terlindung dari cahaya matahari. Ada obat mata tertentu yang harus disimpan dalam lemari es, bukan freezer. Namun, setelah kemasan dibuka, dapat disimpan pada suhu ruangan ber-AC 25 derajat Celcius maksimal 2 hari. Apabila obat disimpan dalam lemari es 2-8 derajat Celcius, dapat bertahan maksimal 3 hari. Obat tetes mata rata-rata hanya boleh digunakan 1 bulan karena kemungkinan besar telah terinfeksi selama penggunaannya. Jika ternyata obat-obatan di rumah Anda telah melewati masa kadaluarsa seperti yang tercantum di kemasan obat, sebaiknya obat tersebut segera disingkirkan karena jika dikonsumsi akan menimbulkan gejala keracunan obat seperti mual dan muntah, sakit perut dan diare, pusing atau sakit kepala, batuk-batuk, kesulitan bernapas, dan kejang-kejang. Contoh sediaan obat tetes mata di pasaran. Yang pertama ada visin. Visin membantu melembabkan dan menenangkan mata kering. Yang kedua ada instin, untuk meredakan iritasi dan kemerahan pada mata. Yang ketiga ada Rohto. Rohto membantu meredakan sementara mata merah akibat iritasi ringan yang disebabkan debu, asap, dan angin. Dan yang terakhir ada Reverse, membantu menjaga kelembapannya dan mencegah terjadinya iritasi mata. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekian penyampaian yang dapat kami sampaikan pada materi kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penuturan kata. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.